Semoga hadirat rohani Sayyidina Syekh Maksud Syekh Muhammad Sayyidina Syekh Ahmad Syakir Bersyukur Faizah Rezim Azizah Sa'ali Maksud Usulihim wa Qura'in Semoga hadirat Syekina dan Sayyidina Jina Abdullah Jina Imran Hamzah Jina Abdul Khanan Sayyidina Nabi Sayyidina وحضرة الملك هذا المجتمع بأمرنا وحضرة آبائنا أمهاتنا وآباء آبائنا وأمهات أمهاتنا وأهل بيتنا أجمعين لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق والناصر الحق بالحق الهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم. وقال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعني به وعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Bismillahirrahmanirrahim. Amma ba'du, anapun ing dalam satu basmalah hamdalah sholawat salam ala Rasulillah. Ai ba'da basmalah ini ing dalam setelah Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillahi lan sahuse alhamdulillah. Wassalati lan sholawat wassalamu lan salam. Fahadihi mongko utawi iki ayyul hadiratu tegese perkara yang hadir. Ayyul hadiratu tegese perkara yang hadir dihni ing dalam hati. Iku risalatun rangkuman risalah. Ai kitabun tegese kitab sogirun yang kecil. Jiddan lawan temenan iku risalatun risalah ai kitabun tegese kitab sogirun kang kecil jiddan lawan temenan muhimmatun turkan penting muhimmatun turkan penting muhzinatun tegese yang menyedihkan nyusahaken lil qulubi maring pira-pira ati lil qulubi maring pira-pira hati Rotatuha kang langke kang nurut-nurutaken sapa ingsun hadhihi risalah hadhihi risalah hadhihi utawi iki risalah iku maqsumatun dibagi ala arba'ati fusulin ing atase papat pira-pira pasal ai afrosin tegese ijen-ijenan
wa Fatimatin lan pungkasan. Wa hiya utawi Fatimah iku mabaran tungkalu kang den tutur apa mal. Dinamakan Fatimah di sini perkara yang disebutkan li ipadati makrono memberi faedah, bahkan li ipadati makrono memberi faedah bahkan yang ta'alaku kang berhubungan apa mal bil maksudi lawan perkara yang dituju. Karena Allah apa dari kata itu mengkono hubungan. Oleh itu ta'alluq al-wahidi hubungan perkara yang pantas nyusuli bisa bikin lawan perkara yang telah lalu perkara kanus disik, di mana kesimpulan-kesimpulan dalam Fatimah diambil dari ta'alluq hubungan-hubungan perkara yang telah dijelaskan di depan dari pasal 1 sampai pasal 4. Wa huwa utawi dari kata ta'alluq iku at-ta'alluqu hubungan gantungan kaitan min haitsu takmili saking alai penyempurnaan, min haitsu takmili saking alai penyempurnaan, wa ziyadati tawdihi lan tambahi penjelasan, wa ziyadati tawdihi lan tambahi penjelasan. Bismillahirrahmanirrahim. Al-faslul awwalu dari pasal yang pertama iku fi bayani huquqiz zaujati ing dalam menjelaskan pira-pira hak istri. Iku fi bayani huquqiz zaujati ing dalam menjelaskan pira-pira hak istri al-wajibati yang wajib ala zawji atas suami. Wahia utawi huququz zaujah antara dari 4 pasal yang pertama nanti menjelaskan tentang hak-hak istri yang wajib dipenuhi suami. Hak-hak istri yang wajib dipenuhi suami diantaranya itu husnul usrati, baiknya mergauli pergaulan, bagusnya pergaulan itu yang harus dipenuhi. Wa ashiruhunna bil ma'ruf, pertama mempergauli istri dengan pergaulan yang baik. Wa mu'natuz zaujati lan memberikan biaya istri, wajiban suami diantaranya memberikan biaya yang diperlukan oleh sang istri, baik yang berhubungan dengan kebutuhan sandang, pakaian, atau pangan, makan, dan tempat tinggal. Wa mahriha lan wa mu'natuz zaujati lan memberikan biaya istri, wa mahruha lan mas kawinin zaujah, itu juga mas kawin yang wajib memberikan suami, walaupun dengan sistem mutang. Di samping memberikan baiknya pergaulan, biaya kehidupan, mas kawin, balakol semulan bagi. Kalau suami istrinya lebih dari satu, kewajiban membagi gilir. Istri pertama 3 hari, istri kedua 3 hari, istri ketiga 3 hari, istri keempat 3 hari, terus dibagi. Bismillahirrahmanirrahim. Ba'alimu halan ngajari zaujah
memberikan pelajaran makin ilmu tahtajukan butuh sopo zaujah ilaihi marima wajiban suami istrinya yang belum nggak ngerti ilmu tata cara sholat, nggak ngerti ilmunya wudu, suami wajib mengajarkan ilmunya sholat, ilmunya wudu kepada istri. Istrinya yang ngerti darah haid ini sebulan ini keluar darah terus, yang masuk kategori darah haid itu yang berapa hari, itu harus suami harus ngerti. Istri mengeluarkan darah terus, soalnya ya itu berarti haid terusnya besok di akhirat tuntutannya. Jadi semua perkara yang dibutuhkan istri min furuudil ibadah ini nyatanya saking piro-piro fardhu ibadah wa sunaniha lan piro-piro kesunatan ibadah. Walau ghairu mu'akkadin lan senadyan orang dikukuhkan walaupun bukan mu'akkad, bukan sunnah mu'akkad. Contoh sunnah mu'akkad itu apa ya? Seperti pelaksanaan sholat jamaah, itu kan sunnah mu'akkad. Bismillahirrahmanirrahim. Walaupun sunnahnya bukan sunnah mu'akkad, istri ingin melakukan contoh puasa sunnah Senin Kamis, kan bukan mu'akkad, sunnah biasa. Yang masuk kategori sunnah mu'akkad itu ya puasa 6 hari setelah Ramadan, puasa hari di waktu lebaran haji itu hari Arafah, puasa sunnahnya sunnah rawatib. Bismillahirrahmanirrahim. Wa mimman saking barang ya ta'alamukan berhubungan Allah kemantungan Allah bil haidi lawan perkorohet. Rohet itu kira-kira yang boleh dilakukan apa saja. Istri sedang haid, suami boleh tidur bersama dia, yang boleh disenggol itu bagaimana saja, apa semua dari ujung rambut sampai ujung kaki boleh disenggol, head boleh dipegang, harus ngerti. Itu terkejar saja lagi head mana tidak ada larangan, sudah akan nikah kok head walaupun head ya tidak apa-apa ya, nanti besok ditutup. Wabi wujubi ta'ati lan saking wajibin ta'ati zawj. Wabi wujubi ta'ati lan saking wujubin naati zawj, naati suami bima ing dalam barang laisakan orang ana orang iku bimaksiatin lawan maksiat. Istri harus ngerti, suami harus memberitahu suami itu wajib ditaati selama perintah permintaan suami itu bukan maksiat. Harus ngerti, suami harus memberi penjelasan. Kalau udah dikasih tahu istri, contoh suami buatkan sambal, siap, kan bukan maksiat. Buatkan soto, harus siap istri, karena itu diperintah. Ayo tidur siap, walaupun sedang sibuk, diajak tidur bareng, tidak boleh menolak. Carikan lagi, siap, itu. Golek meneh, oh benar sapi, golek meneh, paling. Bujurnya kan jalur berkenaan kapinan yang boleh Palembang yang Jambi. Apa sih panik? Diberi mati. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau siap
istri yang benar-benar semua lihat. Maksudnya semua lihat. Enggak ada di dunia ini kecuali ya hanya beberapa gelintir manusia. Itu yang pertama. Pasal yang pertama nanti akan dirinci dengan luas. Al-Fasul Tsani pasal yang kedua, iku fi bayani huquq az-zawji ing dalam jelaskan piro-piro hak suami al-wajibati yang wajib ala zawjati ing atas istri. Pasal kedua, hak suami yang harus dipenuhi istri itu apa saja? Wahia utawi huquq az-zawj iku ta'atu zawji naati berbakti suami fi ghairi maksiatin ing dalam selain maksiat. Itu tadi yang pertama, taat sendiri jauh terhadap apa yang diperintahkan suami, yang diminta suami selama bukan maksiat. Wa husnul mu'asyarati lan bagusnya pergauli. Baik pergaulannya, ngomongnya yang halus, ngormatin baru yang tapi giliran manten kawan hijau. Bismillahirrahmanirrahim. Tidak berusaha lagi. Itu sudah keluar dari konteks as-salihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa taslimu nafsiha, lan menyerahkan dirinya. Wa taslimu nafsiha, lan masrahkan awake zaujah ilaihi maring zawj. Pasrah, mau diapakan suami terserah, siap. Wa mulazamatul baiti, lan menetapi di rumah. Harus kalau suami pergi, selama saya pergi tidak usah keluar kemana-mana. Kok sampai keluar, alhamdulillah. Selama dia keluar rumah tanpa mendapat rekomendasi izin dari suami, seluruh malaikat bumi melaknati istri. Beda dengan suami keluar tanpa izin istri, ada untuk senang-senangan, enggak. Ya memang seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasyi'atu nafsiha, menjaga dirinya zaujah, menjaga dirinya min antutia saking yento, min antutia saking yento ninjek akan sapa zaujah pirosyahu ing tempat tidur suami, goibrohu ing sabian zauj. Jangan sekali-sekali istri mempersilahkan laki-laki lain duduk di kursinya suami, duduk saja, masuk rumahnya suami pada saat suami tidak ada di rumah. Itu haram. Kalau suami tidak memberikan izin, maka haram istri mempersilahkan masuk ke rumah. Apalagi sampai dia duduk ataupun tidur di tempat duduknya suami. Itu dosa besar. Walau intijabu lan membuat tutup aling-aling anruk yati ajnabiyin saking melihat laki-laki lain. Sampai istri suaminya pergi, matanya jelalatan, wah kesempatan bisa cuci mata. Bismillahirrahmanirrahim. Li syai'in maring sesuatu min badaniha, dari badani zaujah. Bismillahirrahmanirrahim. Walau wajhiha, senadyan walau wajhiha, min badaniha walau wajhiha, senadyan saking wajahe zaujah. Wa kafaiha, lan dua telapak tangane zaujah. Walaupun yang diperlihatkan itu dari wajah dan kedua telapak tangannya.
ilaihima maring wajhiha wa kafaiha, karena memandang wajah dan kedua telapak tangan itu haramun haram, walau ma'a intifa'i syahwati, senajan disertai tidak adanya syahwat. Walaupun mandang itu tadi, aku mandang enggak syahwat, itu tetap haram. Wah, mesti malas di mecek apa jadi viral moto aja viral juga. Nah itu aku pas aku diberitahuin, saya habis menggunakan Prescare, jadi diberitahuin pas aku ini ada Prescare baru mereknya apa pakai, jadi diberitahuin. Bismillahirrahmanirrahim. Itu haram. Walau ma'a intifa'i syahwati, senajan disertai tidak adanya syahwat, sumerkane ora anane syahwat, wal fitnati lan ora anane fitnah, walaupun tidak ada fitnah. So berarti dengan memandang itu pertama ada syahwat, terus selanjutnya kerangkering. Bismillahirrahmanirrahim. Ini yang harus dijaga oleh istri. Watan kumutu abadiyah dan ninggal kuliye nuntut zaujah. Watan kumutu abadiyah dan ninggal kuliye nuntut zaujah lagu maring zauj. Ninggalkan nuntut terhadap suami bima kelawan perkara pokok hajati yang melebihi kebutuhan. Pokok hajati kan sak diburi kebutuhan. Hajatnya hanya sehari itu butuhnya 15, tapi dia untuk sehari pokoknya harus sehari nafkah paling tidak itu 20. Kalau cuma 15 ya udah keluarkan saja saya. Itu istri yang durhaka. Jelas suaminya mampunya cuma 15, dia menuntut minta 20, tidak boleh. Walau alimat dia tahu soal zaujah, walaupun dia tahu ya suami saya itu ngasih saya cuma 15, harus 20. Dia tahu, sudah tahu ini kemampuan zauj alaihi ingatasi pokok hajat. Dia tahu akan kemampuan suami untuk memberikan lebih dari kebutuhan tadi. Ngerti, tapi tetap menuntut saja. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'afuha lan menjaganya zaujah antara lima saking memperkolehakan perkara, memberikan antara lima saking membebankan perkara yang sibuhu kan nyambut gawe ngasilaken sapa ikma minal mali dari harta al harami kan haram, untuk mendapatkan perkara yang dihasilkan dari harta haram. Contoh, suaminya ada kesempatan untuk korupsi, dia mau korupsi pada tangan saja. Kan banyak koruptor itu didorong oleh istrinya sehingga korupsi itu tangkap KPK. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ada mungkin dia orang anani dustane zaujah ala haidiha ingatase khete zaujah. Tidak boleh berbohong tentang masalah haid. Ini sedang tidak haid, ngomong saya sudah haid kok Pak. Jadi tidak semacam-macam, ini saya sudah haid padahal tidak haid. Atau si istrinya kebelet, padahal dia sedang haid dan sudah mampet tapi belum mandi. Oh iya saya tidak mampet.
suami dia sudah mampet, sudah berpikir tidak boleh, itu haram. Maka wujudan dari arah saking arah wujudnya berkitoan dari arah mampete atau putus ikat, baik dari masih adanya ikat atau sudah putusnya ikat. Itu masalah yang kedua tadi. Al-Fasul Salisunai pasal yang ketiga, ikuti bayani akorobina, ikuti bayani potri sholatil mar'ati ing dalam jelaskan keutamaan sholatnya perempuan fi baitiha ing dalam rumah mar'ah, wa fi analam ing dalam sholatil mar'ah ay sholatil mar'ati tegese ing dalam setuhune sholate ay an ay fi anna sholatal mar'ati ay fi anna sholatal mar'ati tegese ing dalam setuhune sholate perempuan fi baitiha ing dalam rumah mar'ah iku abdul lebih utama min sholatiha tinimbang sholate mar'ah ma'an nabi bareng kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi untuk menjaga agar wanita ini terjaga betul, tidak timbul fitnah, dia sholat di rumahnya sendirian itu lebih baik daripada sholat bersama jamaah bersama kanjeng Nabi. Oh mana ini cuma bareng Abdul Hadi, dan kanjeng Nabi itu lebih api sholat istri perempuan itu di dalam rumah. Perempuan jamaah jadi aula perempuan sendiri itu yang bagus. Perempuan sholat jamaah, kemarin sholat di rumah itu di aula ya karena memang belum ada aula putri. Sekarang sudah ada aula putri. Yang putri itu kan bagus sholat jamaahnya di tempat aula putri. Nanti pada waktu ngaji itu segera ke aula. Bismillahirrahmanirrahim. Qala dalu sebagai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Rabbuna utawi lebih dekat-dekatnya perkara takunu kang tinemu sapa al-mar'atu perempuan min wajhi rabbiha saking ngersane pangerane mar'ah iku idakanat nalika ana sapa mar'ah ana iku fil mahri baitiha ing dalem jero ing dalem dalam rumahnya mar'ah. Lebih dekat-dekatnya perempuan dengan Allah pada waktu sholat, pada waktu beribadah itu apabila wanita itu berada di dalam rumahnya sendiri. Wa inna sholata sesungguhnya sholatnya mar'ah Suhni dariha ing dalam teras rumah mar'ah. Suhni dariha ing dalam teras atau ing dalam halaman rumah mar'ah. Iku abdul lebih utama min sholatiha tinimbang saking sholati mar'ah fil masjidi ing dalam masjid. Sholatnya wanita di halaman rumahnya, di teras rumahnya itu lebih baik daripada sholatnya dia di dalam masjid. Yang bersama laki-laki yang dimaksudkan. Jadi kalau sholatnya wanita di masjid berjamaah bersama sesama wanita, itu tetap lebih bagus. Bismillahirrahmanirrahim. Wa sholatah lan sesungguhnya sholat mar'ah fi baitiha ing dalam rumah mar'ah. Sholat di dalam rumahnya iku afdalu lebih utama min sholatiha tinimbang saking sholat mar'ah fi sukni dariha ing dalam halaman rumah mar'ah. Sholat di dalam rumah itu lebih bagus daripada di dalam teras dari halaman rumah.
Wassalatan sesungguhnya sholat mar'ah fi muhdamiha ing dalem jero kamare mar'ah. Sekarang sholat di dalam kamar iku afdalu lebih utama min sholatiha tinimbang saking sholati mar'ah fi baitiha ing dalem rumah mar'ah. Sholat di ruangan yang ada di dalam rumah itu bisa lebih bagus daripada yang di teras. Sholat di kamar lebih bagus daripada yang ada di dalam ruangan di luar kamar. Semakin ke dalam, semakin menjero itu lebih utama dari perubahan. Artinya semakin tertutup itu lebih utama daripada ada celah terbuka bagi wanita. Wal muhda'u utawi muhda, yang dimaksudkan muhda bidomil mimi dibaca dengan domah nyoming. Muhda iku baitun rumah fi baitin ing dalam jero rumah, kamar yang ada di dalam rumah. Muhda hujrah, Arabnya bisa hujrah kamar. Wadhalika utai mengkono-mengkono abduriyah matur iku lisatri krono arai nutupi. Semakin ke dalam semakin tertutup, itu lebih bagus bagi wanita. Kalau Rasulullah mengenai pasal yang keempat iku fi bayani hormati nazil rajuli ing dalam menjelaskan harame melihat laki-laki ndeloke wong lanang ilang nisa'i maring wong-wong wadon al-azim nabiyati yang lain, bukan mahram, wal aksi dan sebaliknya. Pasal yang keempat nanti menjelaskan tentang hukum haramnya melihatnya laki-laki terhadap wanita yang bukan mahram. Begitu juga sebaliknya, wanita memandang laki-laki yang bukan mahramnya. Ainal zuruhunna tegese ningaline nisa ilaihi maring rajul. Bismillahirrahmanirrahim. Ilaihi maring rajul. Fama mongko utawi perkara yahrumu kan haram apa ru'yatuhu melihat ma al-rajuli ingatasi laki-laki, perkara yang haram dilihat oleh laki-laki yahrumu mongko haram apa ru'yatuhu melihat ma al-mar'ati ingatasi perempuan minhu sangking rajul. Jadi perkara yang haram dilihat oleh laki-laki maka juga haram dilihat oleh perempuan. Laki-laki haram memandang wanita lain hatta wajah hingga wajah, telapak tangan. Maka perempuan juga sama, haram memandang wajahnya laki-laki. Jadi biasanya yang perempuan banyak yang memakai ini cadar, dia sendiri pakai cadar, memandang laki-laki lain saingannya dewi, tapi dia sendiri tidak mau dipandang wajahnya. Ini tidak adil malah. Jadi kalau memakai cadar ya jangan pilih-pilih kemana-mana. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal murahiqu utawi murahiq itu orang yang mendekati balik. Tidak dalam mengkono haram itu karo judi kayak laki-laki. Laki-laki yang mendekati balik usia 12, 13 itu udah mendekati balik. Apalagi anak sekarang, jangankan usia dulu 13, 12, kemarin itu di Sulawesi anak usia 9 tahun saja sudah bisa memperkosa. Laki-laki usianya 9 tahun bisa memperkosa. Insyaallah, mau berbina beda.
Maka muraih dihukumi dalam hukum keharaman laki-laki yang mendekati balik itu seperti laki-laki yang sudah balik. Fayalzamu mongko wajib wali yahudin wali ning muraih apa mannuhu mencegai wali apa mannuhu nyegai wali minan nadri saking memandang ilal ajin nabiyati maring wawan jenis ilal ajin nabiyati maring wanita lain wa yalzamu halan wajib ing ajin nabiyah wa yalzamu halan wajib ing ajin nabiyah wanita yang bukan mahram apa al-ihtijabu membuat alin-alin membuat hijab apa al-ihtijabu membuat hijab minhu saking muraih wajib wakal mar'atilan itu kayak perempuan bidalika ing dalam mengkono hurmah bidalika ing dalam mengkono hurmah al-amrodu utawi amrod itu ya anak kecil al-jamilu yang ganteng al-jamilu wajhi kan ganteng wajai al-jamilu wajhi kan ganteng wajai atau laki-laki dia itu ganteng atau laki-laki yang asyik cantik zaman asyik. Kadang yang memperkenalkan Nihayah ini dalam kitab Nihayah Syekh Muhammad Al-Bisri atau Syekh Muhammad Al-Bisri wa bimalan ing dalam perkara yang kongkang tumibo yang kongkang tumibo apa kami ing dalam anadri ayin nadri tegesi saking memandang minas jadi saking larangan ayil man'i tegesi larangan minal kitab saking Al-Quran wal ahadits lan biro-biro hadis banyak nanti ayat-ayat dan hadis-hadis yang menguatkan tentang larangan memandang lawan jenis yang bukan mahramnya. Wa yahrumu lan haram ar-rajuli ingatasi wong lanang ar-rajuli ingatasi wong lanang walau wajib buban senadyan majibub itu orang yang orang yang dikebiri itu majibub hanya potong putus kemaluannya itu juga namanya majibub walau majibub banget senadyan wong kang den potong kemaluannya haram atas laki-laki walaupun dia kemaluannya putus. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa khosiyan langkan sudah tua wa aninan lan yang tidak bisa berdiri apa jenis peluh kalau bahasa Indonesia peluh impoten. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aninan lan impoten wa mukhlisan lan yang cacat wa mukhlisan lan cacat kegadisannya, keperawanannya, keperempuanannya wa huma utawi khasiyan wa aninan. Bismillahirrahmanirrahim.
Bismillahirrahmanirrahim. Walau wajib bubar senadyan laki-laki yang dipotong kemaluannya, wa khosijan langkang. Bismillahirrahmanirrahim. Wa khosijan yang dibiri, wa alinan yang impoten, wa mukhnisan yang cacat kewanitaannya, yang celah yang cacat, wahuma Bismillahirrahmanirrahim, wahuma utawi zawal rajul wal mar'ah iku naduru utawi ningali rajul ila ajnabiyatin maring wanita lain, ila ajnabiyatin maring wanita lain, mustahatin kan nyahbati, hatta ila wajhiha hingga maring wajahe ajnabiyah, wa kafaiha lan kedua telapak tangane ajnabiyah, zahar ning dalem lumare pabatan lan jerone luar dalem, semua dihukumi tetap haram. Wahwa utawi dawuh iku al-muftarang debat waki apa bihi awal waki nomi lan tetapi dipindah anil aksari saking mayoritas ulama apa ilmun nadri alami memandang ila dalika mari mengkono wajib biha wa kafaiha. Jadi mayoritas ulama, jadi kalau hanya memandang wajah, telapak tangan itu boleh-boleh saja. Amma nadru rajuli anakun utai memandangi laki-laki. Kalau pada perempuan lain, ini perempuan gak usah pakai cadar. Nah, mayoritas ulama juga ada yang menganggap itu tidak apa-apa memandang. Tapi memandangnya laki-laki ila zaujati. Sekarang kalau laki-laki memandang ila zaujati, mari istrine rajul, wa amatihi lan budak perempuane rajul, bihali ayati kullin, in dalam kondisi hidupnya masing-masing, min huma saking rajul wa zaujatihi, min huma saking zaujatihi wa amatihi. Laki-laki memandang istri dan budak perempuan yang masih hidup pajak izin, monggo iku boleh walau ma'a wujudi mani'in, senadyan sumertani adanya perkara yang mencegah minal istimta'i saking bersenang-senang, qoli bizawali yang dekat hilangnya. Contoh kahaidin koyok head kan itu kalau terhadap istrinya memandang walaupun istrinya sedang head ya tidak apa-apa, walaupun yang dipandang itu tidak hanya wajahnya, seluruh badannya ya boleh saja. Warohin lan gadaikan budak yang digadaikan laki yukrohu, tapi dimakruhkan nazrul farji, melihat kemaluan, hakamin nafsi, hingga saking awak diri rajul. Jadi memandang kemaluan hingga kemaluannya sendiri saja itu makruh bila hajatin, lawan tanpa ada hajat. Bikilabil mani'i, lawan dari perkara yang hilang, yang mencegah al-bari izzawali, yang lama hilangnya. Contohnya ka'ani tadat kaya tu'iddah sama zaujatu istri an subhatin saking wati subhat. Ada istri sedang iddah dari wati subhat.
Mati sudah itu bagaimana? Ada istri kembar, dikira dia istrinya, ternyata bukan. Akhirnya langsung dipeluk saja hubungan. Lalu saya kalau istri saya, ternyata bukan, salah kamar. Karena persis rupanya si Pak Ijem dan Pak Ijah ini kembar. Wajahnya sulit untuk dibedakan. Nah, si Pak Ijem menikah. Begitu si Pak Ijo-nya pulang, kan dia dengan Pak Ijem ini istrinya Pak Ijem. Tapi tidak, Pak Ijo ini langsung ke kamarnya Pak Ijah, bukan kamarnya Pak Ijem. Padahal istrinya si Pak Ijem, dia punya kembaran namanya Pak Ijah. Kadung, padahal Pak Ijah ini istrinya laki-laki lain. Baru ini namanya mati subhat. Masalah kesalahan masuk bulannya sama gerbang itu gawangnya orang lain dimasuki atau gawangnya sendiri berdiri namanya. Bismillahirrahmanirrahim. Paya berumur mengkau haram apa an-nadru memandang ilama maring barang baina suratiha kang ing dalem antara pusare atau udele mar'ah zaujah wa rubbatiha lan lutute zaujah. Di antara pusat dan lutut haram dilihat. Duna ghairihi ora sakliyane, duna ghairihi ora sakliyane an-nadr. Duna bagi rasanya anak. Kalau mahar ini kaya dini biro-biro mahram wal amati lan budak al-muzawi jadikan dirabi. Itu tidak apa-apa budak. Amanat dulu anapun utawi melihat binajrin nikahi korno arai mau dinikah. Laki-laki memandang calon istrinya yang akan dinikah. Paya juzu mongko iku boleh apa an-nadhiru ilal wajhi maring wajah wal kafaini lan dua telapak tangan fakot mongko dua. Jadi kalau kalian mau memandang kalau istrinya itu hanya diperbolehkan memandang wajah dan kedua telapak tangan. Karena laki-laki yang lebih ilmu perwajahan dan pertelapak tanganan itu sudah nampak seluruh anggota badannya. Jadi orang itu ini lambinin di luar, berarti anggota badan yang vital ini memang di luar. Laki-laki sama, laki-laki kelihatan dari urat, nanti urat ini mencong mana? Itu mencong itu berarti liwo. Kan lurus, ini satuan ini. Itu contoh itu. Bismillahirrahmanirrahim. Itu perempuan itu kelihatan dari wajahnya. Oh wajah ini itu berarti nanti sudah nampak ini kekuatan pelolesan. Itu nampak karakternya perempuan. Bismillahirrahmanirrahim. Maka syariat itu hanya memperbolehkan yang dipandang itu hanya wajah dan telapak tangan saja. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Minal khurrati dari wanita merdeka, wa ilama lan maring anggota badan. Ada kang ngeliyani apa ngeliyani selain making barang baina surrati kang ing dalem antara pusat waduk bati lan lutut minal amati dari budak perempuan. Kalau yang mau dibeli itu budak perempuan, ya seluruh anggota badannya boleh dibuka kecuali antara udel dan dibuleh. Kalau budak, insyaallah. Tapi untuk sekarang tidak ada perbudakan. Waya juzulan boleh. Apa anak dulu memandang ilal ajin nabi ya dimarin wanita lain. Bahkan wa masuha waya juzun anak dulu
wa massuha lan demek ajnabiyah. Boleh laki-laki memandang bahkan memegang lil mudawati krono ngobati kalau memang pekerjaan laki-laki tersebut adalah sebagai tabib atau dokter. Bil mawadhi'i dalam biro-biro tempat alat yahtaju kan butuh sapa rajul ilaiha maring mawade walau farjan senadyan iku kemaluan. Walaupun yang harus dipegang itu kemaluan, itu kalau memang dia pekerjaannya adalah sebagai tabib, sebagai dokter, dengan syarat bisa dihuduriman, dengan syarat hadirnya orang yang melakukan mencegah sokoman al-khalwata ing bersepi-sepian. Jadi tidak boleh harus sendirian, hanya berdua dokternya, tidak boleh ada yang orang lain, siapapun itu tidak boleh, hanya saya dengan pasiennya ini, perempuan ini saja, tidak boleh dokter seperti itu. Itu harus pasien mempunyai hak untuk menghadirkan mahramnya, min mahramin yang tadi saking mahram wa nahwihi dan sekadane mahram. Itu syarat yang pertama. Syarat yang kedua bisa tifat di jinsi mu'alijin, lantaran syarat sepinya, tidak adanya jenis yang mubadi, lantaran syarat orang anane atau sepine jenis yang mubadi. Perempuan, tidak ada dokter perempuan, tidak ada tabib perempuan yang ahli. Yang ahli hanya adanya dokter laki-laki. Begitu juga pasien laki-laki adanya hanya dokter perempuan. Waktu bobok adalah bagian terlarang. Itu ya harus ada mahram. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat juzulan boleh. Apa anda dulu melihat ilaiha maring ajnabiyah aidon halim malih lita'limil wajibi krono mengajar perkara yang wajib. Laki-laki boleh memandang wanita untuk memberikan pelajaran perkara wajib. Ngaji seperti ini kan wajib, belajar ilmu membaca Quran wajib, belajar ilmu, menuntut ilmu agama dimaksudkan itu hukumnya wajib. Nah, kalau belajar matematika bagi perempuan yang memandang itu yang ajar dunia laki-laki, apalagi pelajaran olahraga memakai celana olahraga ngapel, itu bagi haram. Tidak hanya haram, baik perempuan memakai celana yang press, yang kelihatan lekuk tubuhnya saja itu sudah haram. Masalah orang kayak kita, orang kayak drum, pakai beli baju yang gajinya mager, lekuk tubuhnya nampak drum batu. Tubuhnya itu seperti gitar awan kenik, indah dipandang, gak rugi dengan laki-laki. Sebenarnya laki-laki yang mandang ruginya bagaimana? Kan sudah maksiat mandang itu, didelok maksiat, malah didelok kembali. Didelok rugi pula, karena apanya diedum jalan. Jauh ini perempuan sekarang ini. Makanya uang ngabet alai kaya drum sing delok wis dosa rugi kula. Mari juga rugi lho. Dan delok ini jangan memakai baju yang sempit karena itu haram. Bagaimana hukumnya perempuan yang
biasa apa itu joget gitu. Oh jenenge senam. Yang senam bilang goyang-goyang apa? Yang senamnya perempuan itu di simpang itu. Di simpangnya ada terus di Telkom di di tajaan di rumahnya di tokonya Cina itu kan ada juga senam perempuan, senam apa namanya, aerobik, ada lagi yang untuk yoga, kemudian aerobik dan lain sebagainya yang memperlihatkan bentuk tubuhnya. Itu semua keputusan Rasulullah Sakil betul ulama itu sudah ada. Itu dihukumi haram kecuali senamnya ada di dalam ruangan sesama perempuan dan tidak diviralkan. Tapi kalau difoto hanya untuk bukti, kalau saya benar-benar senam untuk bukti kepada suaminya boleh. Tapi kalau untuk foto dikonsumsi umum, foto terus diupload, diunggah supaya viral, nah itu haram. Saya bersama saya harus diingat perempuan. Kalau laki-laki nggak ada, itu problem. Laki-laki mau nikah lagi aja tanpa bilang istriku, gitu. Kalau perempuan tidak boleh. Mana? Bismillahirrahmanirrahim. Oke, seperti itu tetap haram tidak boleh, harus mendapatkan kartu rekomendasi. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kalau untuk memberi pelajaran perkara wajib, akad mongko duang, mongko halid blokoi duang. Alaiha ingatase ajnabiyah. Kama kau yang keterangan kalau ketika Imam As-Subki, Imam As-Subki, wagoiruhu bersandingannya Imam Subki. Wadalika utai mengkono ya jusu boleh. Indah pabetiman, indah nalikon dan ada nyobong, sepi nyobong. Yu'allimuha kang ngajari sopoman ing mar'ah minal mahamimi saking biro-biro mahram wan nisa'i lan biro-biro wanita. Dan diperbolehkannya memandang pada waktu mengajar dengan catatan tidak ada lagi mahram laki-laki yang bisa mengajar, tidak ada lagi perempuan yang bisa mengajarkan. Kitab-kitab yang sulit itu yang kebanyakan yang bisa mengajarkan laki-laki. Kiasan krono disamakan alal mudawati ing atase pengobatan. Wa inda ta'assuri ta'limi lan ing dalem nalika sulite ngajar mewaroi hijabin dari balik tutup, dari balik hijab. Kalau diajari dari balik hijab, contoh perempuan pakai hijab, padahal ngajari Quran itu kan wajib musyafahah, mengerti obahnya, geraknya bibir, harus ngerti Bismillahirrahmanirrahim. Itu kan mu'alim yang ngajar itu harus bisa melihat gerak bibirnya yang diajari. Itu maka kalau yang pakai hijab itu pada waktu suruhkan Quran itu wajib dibuka hijabnya kalau di hadapan guru, walaupun gurunya itu laki-laki. Paham? Harus karena apa? Mengajarkan makharijul huruf itu tidak cukup hanya dengan suara. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Walaupun keluarnya suara itu pas, tapi dari geraknya bibir nggak pas.
itu maka disitulah wajibnya belajar Quran itu dengan musyafahah, muwajahah, berhadapan-hadapan antara guru dan murid. Bismillahirrahmanirrahim. Wala yajuzu laka boleh apa anak dulu memandang ilaiha maring ajin nabiyah li ajli ta'limil mandubi karena arai ngajari perkara sunnah, belajar ilmu matematika, belajar ilmu pertanian. Jadi berat guys, muka-muka tinggal pulau dosa dengan dia. Walaupun itu maksiat, muka-muka tinggal pulau dengan makanya rajin ngaji yang rajin jamaah, dok rajin ngaji dan dosa-dosa yang sampean pada waktu belajar ilmu pertanian, belajar ilmu matematika guru laki-laki itu biar dihapus oleh Allah. Karena untuk menuntut ilmu, tapi ini sudah ada, sekarang tidak diperjudikan lagi oleh kebanyakan manusia. Bismillahirrahmanirrahim. Bikhilafil amrodi lawan bedani laki-laki kecil. Paya jisu mongko boleh apa anak tiru memandang ilahi maring amrod li ajli karena arai ta'limul mantu. Untuk mengajarkan perkara yang sunnah kepada anak-anak kecil, ya tidak apa-apa, boleh. Ada kaya mengkono ya juzu bisyartin nihayati ing dalam syarah kitab al-nihayah li Syekh Muhammad al-Bisri kedua Syekh Muhammad al-Bisri al-Ghayati ing atase syarah kitab al-Ghayah li Abi Sujain kedua Imam Abi Suja. Itu saya menurut syarah dari kitab Ghayatut Taqrib Taqrib itu ditulis dalam kitab Imam Abi Suja. Bismillahirrahmanirrahim. Al-faslul awwalu fi bayani huquqiz zawjati al-wajibati